Oke, ini adalah tampilan dari jam tangan AE1000 dalam keadaan gelap ya. Kita nyalakan lampunya, cukup terang dan cukup jelas untuk angka-angkanya. Halo, kembali lagi bersama saya Leo di channel Season. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi kepada kalian semua mengenai jam tangan Casio. Kembali lagi kita bahas jam tangan Casio. Jam tangan Casio ini sebenarnya pernah kita bahas pada video-video sebelumnya. Tapi seri yang kita bahas adalah seri bertipe rantai. Dan kali ini strap yang akan kita bahas adalah tipe strap berbahan rubber. Oke, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Sebelum kita mulai ke pembahasan jam tangan, yang kita lihat dulu apa saja yang kita dapat ketika kita membeli jam tangan ini. Yang pertama kita dapat seperti biasa, mendapatkan boxnya seperti ini. Masih sama, berbahan kertas, berbahan kardus, yang ada bertampilan di sisi depannya bertuliskan Casio dan alamat websitenya. Serta pada sisi kanannya ada bertuliskan alamat diimport oleh PT Gilang Agung Persada, serta ada alamatnya, negara produsen Jepang, dan ada tulisan jam tangan Casio. Pada sisi belakangnya seperti sisi depan ada tulisan Casio dan alamat websitenya, dan sisi satu lagi pada samping polos, sisi bawah polos, dan sisi atas polos. Kita buka saja isinya. Apa saja yang kita dapat? Pertama yang kita dapat seperti biasa, yaitu kartu garasinya. Kartu garasinya seperti ini ya. Masih sama. Dia menggunakan chip untuk kartu garasi originalnya. Di sini ada bertuliskan Casio kartu garasi 1 tahun Smart Warranty Card PT Gilang Agung Persada, dan di sini ada chipnya. Oke, bukan sablonan, bukan tempelan, tapi murni chip seperti kartu kredit. Dan pada sisi belakangnya ada bertuliskan Smart Warranty Card. Ada model yang harus diisi, serial number, tanggal pembelian, dan nama customer, serta ada cap dealer resminya. Di sini adalah alamat untuk kita komplainnya, alamat service centernya, serta garansi ini dinyatakan sah apabila terdapat cap dari authorized store, cantumkan tanggal pembelian dan model jam, dan tidak ada coretan atau perubahan. Dan di sini alamatnya, dan di sini nama website-nya juga, dan ada emailnya juga. Oke, pada dalamnya lagi di sini ada tulisan garansi jam tangan Casio, ini ketentuannya. Kita lewatkan saja. Dan satu lagi kita mendapatkan buku, ada bertuliskan Casio Manual Book. Ya, dimana sini berbahasa Indonesia ya, untuk settingan jam tangannya. Jika kalian yang kurang mengerti bisa baca di sini atau nonton video saya saja, itu lebih simple. Saya jelaskan langsung. Dan untuk yang ini, yang tebal, ini adalah Casio modul nomor 3198. Casio modul ini harus sesuai dengan tag yang ada pada jam tangannya, karena setiap Casio modul itu berbeda-beda. Casio modul 3198, nanti kita cek apakah sesuai dengan tag yang ada pada jam tangannya ya. Kita lihatkan dulu. Dan ini jam tangannya akan kita bahas pada kali ini. Jam tangannya adalah AE1000W 1AP. Oke, baik, ini adalah tampilan jam tangannya ya, berbahan rubber. Yang seri sebelumnya pernah kita bahas adalah berbahan rantai. Kalian kalau mau menonton, saya cantumkan linknya di atas. Silahkan diklik saja langsung ke link jam tangan AE1000W yang bertipe rantai. Oke, ini tampilannya ya. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan kembali ke bagian basic information-nya. Yang kali ini kita bahas adalah AE1000W 1AVDF dengan nomor analog 3198. Seperti yang tadi saya infokan, kode analog harus sesuai dengan kode yang terdapat pada tag untuk jam tangannya. Seri jam tangan AE1000W 1AVDF itu memiliki nomor analog 3198. Kita sesuaikan dengan yang buku kita dapat tadi. Ini buku yang kita dapat tadi, Casio modul nomor 3198. Sesuai ya. Berarti ini adalah Casio modul untuk jam tangan AE1000W. Jadi kalian bisa baca karena sudah sesuai dengan seri untuk AE1000W-nya ya. Dan kita lanjutkan ke basic information-nya. Yang pertama kita lihat tampilannya terlebih dahulu. Seperti ini ya tampilannya ya. Casio AE1000W 1AV memiliki basic information seperti ukuran size-nya, yaitu 48,2 mm, yaitu dari atas looknya ya sampai bagian bawah looknya itu memiliki 48,2 mm serta memiliki lebar
45 mm serta memiliki ketebalan 13,8 mm. Oke, dan memiliki bobot atau berat kurang lebih 40 gram dan menggunakan bezel material itu menggunakan bahan resin. Ini bezel materialnya ya, dia menggunakan bahan resin. Untuk sisinya, ini satu full casing bezel semua menggunakan bahan resin. Serta dari tombol-tombolnya pun menggunakan bahan resin. Di sini ada keunikan untuk bagian tombolnya. Bagian tombolnya tidak semua memiliki motif yang sama. Pada bagian tombol sisi atasnya memiliki motif seperti gerigi yang kasar ya. Kotak-kotak seperti diamond seperti itu. Dan sisi bagian bawahnya memiliki motif garis-garis. Dan sebelahnya lagi semua garis-garis. Hanya berbeda untuk di bagian lightnya saja. Dan untuk talinya menggunakan resin band. Resin band kurang lebih seperti ini untuk memiliki motifnya. Oke, dia berwarna doff ya. Dan ini bagian sisi belakangnya ada bertuliskan 866 GA2216FUR. Nomor seri ada kodenya ya. Dan di sini bagian sambungannya dia ada sedikit tonjolan. Ini buat membuat kita nyaman pada lekukan dan ini menahan untuk bagian casingnya agar tidak terlihat patah langsung seperti ini. Jadi kesannya ngebut pada tangannya ketika kita pakai. Dan ini pada bagian belakang sisi atasnya seperti ini. Dan pada sisi buckle-nya ini menggunakan bahan resin juga, sama berwarna hitam. Dan bagian belakangnya ada bertuliskan Vietnam. Oke. Lalu kita lanjutkan lagi ke bagian water resistance-nya. Dia memiliki water resistance yang diklaim bisa mencapai 100 meter serta menggunakan baterai 2025 yaitu bisa bertahan kurang lebih 10 tahun. Oke, dan ini sisi tampilan pada belakangnya untuk bagian tutupnya ya. Tutupnya memiliki tulisan Casio 3198 untuk seri analognya serta ada AE1000W untuk seri jamnya. Dan sini bertuliskan stainless steel back. Wajar kenapa stainless steel back karena bagian hanya sisi belakangnya berbahan stainless. Serta di sini ada bertuliskan water resistant 10 bar atau 100 meter. Serta ada tuliskan untuk made in China. Made in China ini assembling ya, dia perakitan di China. Tapi menggunakan mesin asli Jepang. Yang dimana yang digunakan oleh Casio original. Lalu dia menggunakan kacanya, itu menggunakan kaca resin glass. Resin glass itu memiliki keunggulan. Seperti kita terjatuh, terbentur, itu tahan banget untuk risiko pecah itu sangat kecil. Misalkan kita tertusuk obeng pun dia tidak akan pecah, hanya bolong karena dia menggunakan bahan resin. Hanya resikonya bahan resin itu yang dimana lebih mudah tergores. Jadi biasanya kebanyakan kalau sudah lama penggunaan itu lama-lama memiliki goresan-goresan halus ya. Dan itu lebih memang lebih tahan untuk benturan, untuk pecah dia tidak akan mungkin pecah, tapi untuk goresan itu sangat-sangat memungkinkan. Tapi jangan pusing, jangan khawatir, karena sudah banyak di channel-channel YouTube lainnya untuk menghilangkan baretan-baretan halus pada bagian kaca resin. Lalu Casio AE1000W 1 AV memiliki tampilan seperti ini kurang lebih. Dia memiliki warna hitam, full hitam, dan ini yang seri untuk berwarna full black ya. Di sini ada tulisan wartime dan iluminatornya itu berwarna gold. Serta bagian pada sisi dalamnya ada tulisan Casio berwarna silver, serta 5 alarms dan 10 years battery itu menggunakan warna gold, dan water resistance 100 meternya menggunakan warna silver. Dan pada sisi sampingnya, seperti yang tadi kalian sudah lihat, itu berwarna hitam, full hitam, hitam semua. Ini modelnya sangat keren dan sangat gagah. Karena full black ya, ini menurut saya cukup keren banget gitu. Dan kita lanjutkan ke sesi berikutnya, di mana fitur apa saja terdapat pada jam tangan AE1000W. Oke, kita langsung masuk ke bagian fitur jam tangannya. Fitur jam tangan AE1000W memiliki fitur wartime, stopwatch timer, alarm, lampu, kalender yang dimana otomatis hingga mencapai 2099, serta memiliki fitur mute atau fitur bisu yang dimana nada pengoperasiannya dapat dihidup atau dimatikan, dan memiliki ketepatan waktu keakurasian kurang lebih 30 detik per bulan, serta memiliki format AMPM. Dan
Untuk warnanya memiliki kurang lebih sekitar 7 warna yang saya pegang. Salah satunya ini berwarna hitam. Dia memiliki kombinasi berwarna gold atau berwarna silver, serta ada yang menggunakan tali biru dan menggunakan tali berwarna hijau lumut, serta ada berwarna merah dan berwarna orange. Oke, kita langsung masuk ke bagian settingannya dan langsung kita melihat fitur apa saja yang ada di dalam digitalnya ya. Tadi kan fitur jam tangan yang saya sebutkan itu kurang lebih yang tertera atau yang diklaim oleh pihak Casio di websitenya. Sekarang kita langsung saja lihat. Dan di sini tampilannya ya. Tampilan kurang lebih seperti ini ya. Kalau lihat secara dekat, untuk bagian digitalnya, di sini ada jam, menit, dan detik, serta ada hari, bulan, dan tanggal. Dan di bagian sebelah sininya itu adalah jam yang mengikuti model analog, tapi dalam bentuk digital ya. Ini digital tapi dia mengikuti bentuk yang analog, ciri khasnya analog yang ada jarum, jam, menit, dan detik. Jadi ini kan disesuaikan dengan jam digital yang 4/10 ini ya, nanti dia menyesuaikan. Dan sebelah sini itu untuk war time-nya, ketika kalian mengganti-ganti, ini akan menyesuaikan untuk lokasi negaranya. Oke baik, sekarang kita masuk ke bagian fitur jam tangannya. Kita lihat fitur apa saja yang terdapat pada Casio AE1000W1AV ini. Tapi sebelum kita tekan tombol-tombolnya untuk masuk ke bagian settingan, kita lihat terlebih dahulu tombol apa saja yang terdapat pada Casio AE1000W ini. Yang pertama, pada sisi kiri bawah itu ada tombol mode, sisi kiri atas ada adjust, kanan atas ada light, dan kanan bawah ada search. Oke. Jadi kita tekan mode, itu untuk masuk ke menunya ya. Kita untuk pilihan settingannya. Kita ini pindah posisi ketika tekan mode, itu masuk ke war time. Ini alarm, tekan timer, dan ini stopwatch. Dan ini kembali lagi seperti semula ke settingan awal yang dimana jam yang kita akan nanti gunakan. Sebelum kita masuk ke fitur lainnya, kita setting terlebih dahulu untuk jam atau pukul yang akan kita gunakan. Kita memulai dengan tombol adjust ya, karena tombol mode itu untuk masuk ke bagian menu, kita tekan tombol adjust untuk masuk ke bagian settingannya. Tekan agak lama sampai dia berkedip seperti ini. Dan jika sudah berkedip seperti ini detik yang berkedip, itu kita sudah bisa setting ya. Tapi kita langsung pindahkan saja ke tekan mode untuk pindah kursornya. Dan di sini DST-nya kita off-kan saja. Dan ini negaranya, negara yang akan kita gunakan atau GMT akan kita gunakan. Kalau untuk di Indonesia kita menggunakan GMT yang sama dengan Bangkok, yang dimana nanti kita settingannya BKK ya. Kita tekan light saja untuk berpindah. Tekan search light untuk membalikan atau mundur, search untuk maju ya. Kita pilih cari Bangkok ya. Bangkok di sini dengan singkatan BKK. Ya tadi. Nah, BKK itu GMT-nya atau Bangkok sama seperti Indonesia. Jika sudah, kalian tekan mode kembali untuk masuk ke bagian jamnya dan kita setting. Nah, ini kan mundur, ini maju ya. Ini sesuaikan saja dengan jam tangan atau pukul yang kalian inginkan. Sedangkan kalau saya sekarang menginginkan untuk pukul sekarang itu di pukul 10.44 PM. Dan saya akan mengurangi loh sini aja lebih cepat ya, karena kan saya malam nih. Nah, 10 PM. Jika sudah tekan mode untuk pindah dan kini sudah masuk menit, saya akan menambahkan ke 44. Saya tekan saja untuk kalian bisa pilih search atau like untuk menambah atau mengurangi ya. Cari yang paling terdekat saja. Saya mau 44. Oke, kelewatan. Oke, sekarang 45. Sekarang tekan mode kembali. Ini masuk ke bagian 12H, itu adalah untuk penyetingan NPM-nya. NPM-nya itu misalkan kalau untuk sekarang nih, sekarang kan 10.45 itu pukul 10 malam lewat 45 menit. Sedangkan kalau misalkan saya mau 10 malam ini diganti menjadi 22, itu kita tinggal tekan ini, maju mundurkan saja ya. Tekan search saja itu untuk memajukan. Menjadi 24H berarti menjadi 22. Atau tekan search kembali itu menjadi 10 PM. Kalau untuk 12 dan 4-nya itu sesuaikan saja dengan keinginan kalian. Kalian lebih biasa atau lebih enaknya melihat dengan 22 atau 10 PM. Oke. Kalau saya menginginkan dengan menggunakan angka 22. Dan kalau sudah selesai, kalian tekan mode kembali untuk berpindah. Dan sekarang masuk ke bagian tahun. Tahun ini untuk kalender otomatis penuh pada AE1000W itu bisa mencapai 2099. Dan tuh jadi kalian bisa menggunakan sangat lama ya. Sedangkan sekarang ada di 2023.
Berarti masih ada kurang lebih 76 tahun lagi kalian bisa menggunakan jam tangan ini. Oke. Dan tekan mode untuk pindah. Sekarang di sini kan settingan di bulan 4 ya kalau saya. Nah, ini bulan saya mau di bulan, saya misalkan contoh mau di bulan 4 saja. Tekan mode lagi. Ini sekarang saya mau settingan di tanggal 10. Pada hari ini saya buat videonya. Dan tekan lagi mode ini light time-nya, ya dimana nanti ketika kalian tekan tombol light-nya itu mau kalian cepat atau lama untuk mati lampunya. Kalau saya setting agak lama saja ya, tekan search untuk menambahkan atau search untuk mengembalikan ke settingan awalnya, dimana 1 dan ini adalah 3 detik. Saya pilih 3 detik. Jika sudah, tekan mode kembali. Jika sudah kembali seperti awal atau kedip-kedip di bagian detik, berarti settingan kalian sudah selesai. Dan jika sudah selesai, kalian tinggal tekan untuk kembali seperti semua, yaitu tekan adjust. Oke. Pukul 10 malam lewat 47 menit, hari Senin, hari Senin, tanggal 10 bulan 4. Oke, sudah sesuai. Jika sudah sesuai dan bagian sininya kan akan menyesuaikan. Nah, ini digital tapi mengikuti versi analog yang dimana ada jarumnya ya, dan di sini ada detiknya nih. Detiknya jalan pelan, kecil sebelah sini. Oke, terlihat. Nah, jika sudah, kalian tekan lagi mode, kita masuk ke bagian war time. Nah, war time ini akan mengikuti dengan jam yang kita sudah setting di awal. Hanya perbedaan di GMT ya, dia akan menambah atau mengurangkan jam sesuai dengan negara dengan perbedaan waktu yang sama kita setting. Nah, misalkan saya mau di Hong Kong. Kalau di Hong Kong itu sekarang jam 11 lewat 48 menit. Dan kalau kalian mau menggantinya, kalian tinggal tekan bagian search. Nah, ini banyak pilihannya. Ada Tokyo. Nah, Sydney banyak sekali. Jadi kalian tinggal pilih. Di sini ada multi time di mana 4 kota berbeda dan memiliki waktu dunia 31 zona waktu. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian ya. Kita lewatkan saja untuk war time-nya. Tekan mode kembali, ini kita masuk alarm. Dan untuk alarm, dia memiliki 5 alarm harian atau alarm 1 kali sinyal setiap waktu setiap jamnya. Oke. Alarm 1 kali itu sinyal waktu setiap jam itu maksudnya gini. Setiap 1 jam sekali dia akan memberikan tanda sinyal seperti beep. Itu bunyi. Misalkan jam 1, jam 2 itu beep beep gitu kan. Misalkan disesuaikan setiap kali jam. Dan memiliki 5 alarm waktunya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian bisa menyeting 5 alarm dalam 1 jam ya. Dan ini bisa untuk yang sinyal waktu setiap jamnya. Oke, kita masuk saja ke alarm pertama. Kita masuk ke bagian settingannya, tekan dengan bagian adjust. Oke, lama saya berkedip. Nah, ini sama seperti tadi yang kita setting jam awal. Itu menambah dan mengurangi. Kalian mau setting di jam berapa? Tekan search untuk menambahkan, tekan light untuk mengurangi. Misalkan saya mau pukul 6 pagi. Oke, sudah selesai. Tekan mode untuk pindahkan kursornya. Nah, sekarang kembali lagi sekarang pindah ke bagian menit. Kalian misalkan mau menambahkan atau mengurangi gitu kan, kalian atur saja. Kalau saya mau di pukul 6 pas, tekan mode lagi. Nah, di sini ada on. Oke. On-nya ada 2 nih. Hanya 1 kali bunyi untuk hari ini atau bunyi berulang-ulang kali untuk setiap hari. Sama seperti alarm handphone. Alarm handphone kan kita bisa setting misalkan untuk hari ini saja kita bunyikan alarm di pukul 6 dan besoknya untuk daily-nya kita stop atau dinonaktifkan. Sama seperti ini juga. Saya mau setiap hari di pukul 6. Saya mau setiap hari di pukul 6 pagi itu pasti berbunyi, kita tekan yang on tanpa ada tulisan 1. Jika sudah, tekan mode kembali. Jika sudah kembali ke kursornya ke awal, ke bagian jam, berarti sudah selesai, kalian tekan adjust. Kalau kalian mau setting alarm kedua, gampang. Kalian tekan saja search, pindah kedua, kalian tekan tekan adjust sampai menggedip dan kalian atur kembali. Misalkan tadi jam 6, sekarang ini mau di pukul 5 ya. Contoh, pukul di 5 pagi. Oke, tekan pindahkan lagi. Ini saya menitnya tidak mau rubah karena pukul 5 pagi. Tekan lagi. Nah, ini hanya untuk hari ini saja. Hanya untuk alarm 1 kali. Jadi kalian setting di on ada 1-nya.
Jika sudah tekan mode kembali, sudah kembali tekan adjust. Oke, jika sudah selesai kita pindah lagi ke settingan berikutnya. Dan kita sudah masuk ke bagian timer. Timer merupakan penghitung waktu mundur satuan pengukuran 1/10 detik. Oke, jangkauan hitungan mundur ini yang terdapat pada AE1000W ini memiliki 24 jam rentang waktu pengaturan yang dimulai dari waktu mundur 1 detik hingga 24 jam. Oke, jika kalian mau mulai, kalian tekan start, itu untuk memulai ya, itu on, dan search kembali itu untuk off. Oke, jika kalian mau reset atau mau kembalikan seperti semula, tekan saja adjust. Oke, saya ulangi kembali. Jika ingin memulai, on, off untuk reset, dan adjust untuk mengembalikan kembali seperti semula 00 ya. Sekarang kita coba atur di bagian timernya ya. Kita tekan timer agak kelamaan. Nah, jika kalian tekan adjust agak kelamaan, ini akan masuk ke bagian pengaturan timernya. Timer ini memiliki jangkauan waktu mundur hingga 24 jam. Dan kalau tadi kita mulai hitung dari 000, itu berarti 24 jam penghitungan mundur. Jika kalian hanya mau misalkan 1 jam saja, sama seperti settingan tadi, light dan source itu untuk mundur dan maju kan. Kalian tekan saja, kita hanya mau 1 jam saja. Kalian tekan mode kembali dan masuk ke menit. Misalkan 1 jam lewat. Kita mau setting di timer 1 jam lewat 1 menit. Misalkan contoh, tekan lagi. Tekan mode untuk pindah lagi, tekan lagi. Jika sudah kembali seperti awal, kalian tekan adjust kembali. Jika sudah panel sudah hilang, kalian bisa gunakan. Ini timer kita terhitung mundur dari 1 menit lewat 1 jam lewat 1 menit. Tekan start untuk menghitung mundur. Dimulaikan ya, dari 1 jam lewat 1 menit mulai terhitung mundur. Oke, jika sudah selesai, kalian tekan start kembali dan adjust untuk mengembalikan seperti semula. Tapi kembali semulanya ke settingan yang sudah kita setting. Jika kita mau setting kembali ke 000 atau 24 jam penghitungan mundurnya, kalian tekan adjust kembali. Agak lama sampai berkedip. Nah, ini sudah dikedip di bagian depan ya. Di angka satunya kita tekan light untuk mundur. Kita tekan mode untuk pindah kursor. Tekan light lagi untuk menjadikan 000. Itu kan kembali seperti semula di mana 24 jam rentang pengukuran waktu mulai waktu mundurnya. Jika sudah kalian tekan adjust, kedipannya sudah selesai, berarti settingan sudah selesai. Kita pindah ke menu berikutnya. Oke, ini stopwatch. Sebenarnya mirip sama timer tadi. Dari settingan, dari cara penggunaannya, hanya berbedanya kalau timer kan menghitung mundur, kalau stopwatch menghitungnya maju. Nah, stopwatch menghitung 1/100 detik, kapasitas pengukurannya sama seperti timer, yaitu 24 jam. Kita tekan ya. Search untuk memulai, search untuk off, dan adjust untuk kembali reset kembali semula. Oke, jika kalian sudah tekan reset kembali, sudah kembali seperti semua stopwatchnya, kita kembali lagi ke tekan modenya. Nah, ini kita kembali lagi ke settingan awal yang dimana jam, menit, hari, tanggal, dan bulan. Berarti settingan atau fitur pada jam tangan AE1000 setelah selesai kita bahas. Oh ya, ada satu lagi. Sebenarnya tombol light tadi kita belum coba ya. Nah, kalau light pada Casio, ciri khasnya selalu ada di posisi kiri bawah. Beda sama G-Shock. Kalau G-Shock kan full tuh satu plat, full, satu LCD, dia akan nyala lampu. Sedangkan kalau Casio hanya ada pada sisi kiri bawah. Oke ya. Sekarang kita akan coba seberapa terang lampu Casio AE1000 dalam kondisi benar-benar gelap. Kita coba ya. Saya matikan lampunya terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan dari jam tangan AE1000 dalam keadaan gelap ya. Kita nyalakan lampunya, cukup terang dan cukup jelas untuk angka-angkanya. Dan ini bertahan kurang lebih sekitar 3 detik seperti settingan yang tadi kita setting untuk LT-nya atau light time-nya. Oke, baik. Semua fitur telah kita tunjukkan, telah kita setting seperti work time, stopwatch, timer, alarm, lampu, kalender, dan ketepatan waktu pada AE1000W. Dia memiliki ketepatan atau keakurasian untuk jamnya itu kurang lebih 30 detik per bulan. Oke, cukup akurasi untuk jam digital. Formatnya sudah ada seperti tadi, format AMPM juga ada. Sekarang kita coba ke tangan saya. Tangan saya cukup kecil pergelangannya. Oke, seperti ini penampakan ketika saya pakai.
menurut saya cukup pas ya. Tergantung selera, ada yang demen ukuran sedikit lebih kecil, tapi kalau saya lebih suka ukuran sedikit lebih besar. Menurut saya lebih enak melihatnya juga untuk waktunya lebih jelas. Oke, baik. Kesimpulan terakhir, AS1000W ini menurut saya cocok bagi kalian yang berjiwa muda, pertama, dan orang yang mencari daya tahan baterai yang cukup lama dengan daya tahan bodi atau fisik yang sangat kuat, yang dimana untuk benturan sana-sini orang lapangan ini sangat cocok banget, karena memiliki ketahanan air juga mencapai 100 meter. Dan untuk style tidak kalah. Style cukup keren. Oke. Cukup sekian dari saya, Leo. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jika kalian ada pertanyaan atau ada request untuk jam tangan yang akan kita bahas di next videonya, silahkan komen di bawah. Oke, cukup sekian dari saya, Leo. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon undur diri. Bye-bye.